Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku kelas 9 yang saya banggakan, mari kita lanjut materi selanjutnya, yaitu prakarya. Kalian ambil bukunya. Kita bahas langsung bab 2, di mana bab 2 ini kita akan bicarakan masalah listrik. Sebelum kita mengarah ke materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita baca dulu pengertian listrik. Listrik merupakan sifat benda yang timbul dari adanya perpindahan muatan listrik positif atau proton dan muatan listrik negatif atau elektron yang dikarenakan adanya perbedaan potensial sehingga menghasilkan sumber listrik. Nah, nanti akan kalian pelajari kalau kalian sudah memahami pelajaran fisika. Selanjutnya, arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Kita lanjut. Sekarang jenis listrik. Berdasarkan jenisnya, listrik terbagi menjadi dua, yaitu DC atau singkatannya direct current atau arus searah. Yang nomor 2, AC, alternating current atau arus bolak-balik. Arus searah atau DC yaitu arus mengalir searah secara dari titik yang memiliki potensial tinggi ke titik yang memiliki potensial rendah, atau aliran elektron dari kutub positif ke kutub negatif. Dan ini biasanya digunakan untuk DC ini biasanya istilahnya ada di batu, maksudnya batu itu baterai ya, baterai atau aki itu biasanya menggunakan sistem DC. Jadi arahnya arah searah, arusnya searah. Arus bolak-balik atau AC. Arus ini memiliki aliran arus yang berubah-ubah. Perubahan arah arus bolak-balik ini mengikuti garis waktu. Ya, namanya bolak-balik, jadi arahnya tidak beraturan karena diatur oleh elektro. Bentuk gelombang arus ada yang bersifat beraturan dan ada yang tidak beraturan. Biasanya kalau AC itu langsung dari gardu yang memiliki tegangan tinggi PLN, itu namanya AC biasanya. Kalau DC itu biasanya digunakan untuk baterai, baik baterai apapun ataupun aki. Kemudian manfaat listrik. Sudah barang tentu manfaat dari listrik adalah digunakan untuk membantu kemudahan segala aktivitas atau kegiatan bagi kehidupan manusia di segala bidang. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak memerlukan alat bantu listrik, semuanya mesti memiliki dan menggunakan. Ya, memang ada yang belum menggunakan listrik, tapi jumlahnya cuma sedikit, seperti daerah-daerah yang terpencil, yang sulit dijangkau oleh kabel, itu memang belum ada listrik, tapi mereka kebanyakan sudah tahu listrik dan tahu manfaatnya. Ini adalah listriknya. Kemudian kita mengenal jenis-jenis pembangkit tenaga listrik. Otomatis setiap listrik ini memiliki energi atau sumber-sumber yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA atau bendungan. Jadi kalau PLTA itu menghasilkan listrik itu hanya mengandalkan arus sungai yang sudah dibendung, kemudian akan mengucur begitu deras, terus di bawahnya ada baling-baling yang akan memutar dinamo. Nah, makanya banyak sekali di Indonesia ini dibangun PLTA, jadi pembangkit listrik tenaga air. Kenapa? Karena untuk mencukupi kebutuhan manusia sehari-hari sebanyak kurang lebih 200 juta jiwa. Ini contohnya. Ya, mungkin kalau bendungan ini semua sudah tahu,
kayak rumur kebangetan, mesti sudah tahu semua. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang namanya tenaga uap ini mesti yang menggerakkan baling-baling atau kitiran itu adalah uap. Biasanya ini banyak ditemukan pada daerah-daerah yang sulit ditemukan sungai sehingga tidak mungkin untuk dibendung. Banyak kan ini dibangun di pinggir-pinggir lautan, seperti yang ada di PLTU Paiton. Paiton ini kalau tidak salah di Jember atau masuk Probolinggo itu ya. Nanti kalau kamu pergi ke Bali ke sana pasti akan melewati PLTU Paiton. Nah, ini adalah contoh dari PLTU. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu reaksi pembelahan inti bahan uranium yang dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan panas dan akhirnya menghasilkan uap dan dialirkan ke turbin. Jadi ya hampir sama dengan bahan batu bara tadi. Kalau dulu kereta api zaman dahulu juga menggunakan uap. Ya, teknisnya adalah di situ ada semacam drum yang sangat besar, diisi air, kemudian dipanasi dengan api yang suhunya tinggi. Setelah itu muncul uapnya langsung masuk ke kanopi, sehingga akan menghasilkan gerakan-gerakan yang bisa memutar roda. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah ini adalah yang tadi sudah ya. Ini adalah contohnya gambarnya. Nah ini tenaga nuklir ini untuk membangun fasilitasnya itu harus jauh dari pemukiman warga. Biasanya banyak dibangun di lautan, tengah laut. Karena apa? Kalau sampai tenaga nuklir ini ada yang bocor, maka akan membahayakan semua makhluk hidup, baik manusia maupun tumbuhan. Kalau nuklir bocor kemudian dihirup oleh manusia, maka lambat laun manusia akan mengalami penyakit yang sulit diobati, ya, karena terpapar zat kimia. Demikian juga tumbuhan kalau terpapar oleh nuklir yang bocor tadi, maka tidak akan bisa tumbuh, karena tidak ada zat yang bisa diserap oleh tumbuhan. Semuanya dimatikan kalah dengan kuatnya tenaga nuklir. Dan membuangnya pun limbahnya, utawane arenge, utawane itu membuangnya pun harus di tengah laut. Tengah laut pun juga tengah laut yang kira-kira aman dari jangkauan manusia. Ini bahayanya tenaga nuklir. Jadi awune buake ya tempatnya spesial. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin. Nah, ini otomatis kalau tenaga angin itu yang bergerak juga turbin, kitiran. Ini biasanya banyak terdapat di daerah-daerah yang memiliki angin yang sifatnya terus-menerus. Jadi seperti di bibir pantai itu biasanya anginnya terus saja. Nah di situ lebih cocok bila dibangun tenaga listrik dengan angin atau dipasang kitiran. Jadi kitirannya ngunyerne dinamo, kemudian dinamo akan menghasilkan energi listrik dan bisa dimanfaatkan. Terus pembangkit listrik tenaga batu bara. Tadi sudah saya terangkan. Seperti yang ada di Paiton itu juga menggunakan batu bara. Banyak sekali ya PLTB itu di Indonesia banyak dibangun. Karena apa? Ya untuk mencukupi kebutuhan listrik. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya. Komponen utama di PLTS adalah sel-sel fotovoltaik yang berperan menangkap sinar matahari yang panas
Nah, sinar matahari yang ditangkap berfungsi memanaskan cairan, ya manasnya banyu aki ya, yang akan berubah menjadi uap. Uap tersebut akan diubah oleh generator menjadi listrik. Nah, kayak aki listrik di akhirnya panas. Kalau sudah panas itu akan menguap, dan uap itu akan diubah oleh generator. Ya, oleh apa itu? Ya sel-sel yang dari itu kemudian ditampung menjadi listrik. Contohnya ini adalah panel-panel PLTS. Ini sudah banyak digunakan di daerah-daerah yang khususnya tidak dapat dijangkau listrik, jadi banyak yang menggunakan ini. Nah, namun coba harganya memang cukup mahal. Nah, ya. Jadi sementara itu aja yang dapat saya sampaikan untuk materi bab 2 ini. Lain kali kita akan sambung lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.